Sekarang sudah banyak media online gratis yang dapat digunakan untuk menemukan bank soal latihan online. Bank soal latihan yang dibuat biasanya berupa kuis atau lembar tanya jawab seperti ujian beserta kunci jawabannya. Beginilah salah satu cara agar dapat mengakses soal latihan baik tingkat SD, SMP, maupun SMA, bahkan tingkat kejuruan, baik untuk keperluan penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, atau penilaian akhir tahun. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Muhnur Sotik di channel pendidikan, channel yang mengulas pendidikan, pembelajaran, dan tutorial. Bagi kalian yang baru mampir di channel ini, dukung saya dengan tekan tombol like dan subscribe, dan silakan beri komentar. Baik, kita mulai dengan membuka Google lebih dahulu, kemudian tulis rumah belajar. Kita buka portal rumah belajar. Inilah penampilan rumah belajar. Kita scroll ke bawah, ada kelas maya, kemudian sumber belajar, laboratorium maya, dan bank soal. Kita coba membuka bank soal dengan klik coba sekarang. Disinilah kita bisa mengakses berbagai latihan, ulangan, dan ujian, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa. Inilah daftar mata pelajaran yang dapat diakses: matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, pendidikan agama Islam, kemudian pendidikan jasmani dan olahraga, kesehatan. Kita coba pula untuk sekolah menengah pertama. Kita buka kelas 7, soal yang dapat kita akses dari pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKN, pendidikan agama, seni budaya, pendidikan agama Katolik, kemudian pendidikan jasmani, bahasa Indonesia, prakarya, TIK, dan bahasa Jawa. Kita coba pula buka kelas 9. Sebelum saya buka untuk kelas 9, perlu saya sampaikan bahwa untuk mengakses rumah belajar ini dapat menggunakan HP maupun menggunakan laptop. Menunya sama, hanya penampilannya yang berbeda. Kita coba buka soal kelas 9, sekolah menengah pertama. Beberapa mata pelajaran yang dapat diakses di sini: IPA, IPS, sama dengan kelas 7 tadi yang sudah saya buka. Kita coba bahasa Indonesia, klik evaluasi umum. Di sini kita bisa mengakses per tema. Misalnya latihan soal bahasa Indonesia kelas 9. Kemudian latihan 1 bahasa Indonesia teks exemplum. Dalam soal ini kita dapat memperoleh latihan pertama bahasa Indonesia khusus teks exemplum. Demikian juga misalnya kita buka latihan soal menentukan tema dan pesan syair. Kita coba lihat soal-soalnya juga berkaitan dengan tema syair. Ada beberapa halaman yang dapat kita buka. Di sini ada teks pidato, kemudian saya buka bagian kedua. Baik, kita buka soal nomor 20, yaitu latihan soal dari Nur Pratiwi. Klik lihat di sini, kita mendapatkan soal tentang pidato persuasif. Perhatikan kutipan teks pidato persuasif berikut. Kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Kalimat tersebut merupakan contoh memersuasi berdasarkan etika, perasaan, logika, atau emosi. Berdasarkan kalimat ini tentang pemahaman kita terhadap suatu persoalan, sehingga jawaban kita dapat dipastikan dengan jawaban logika. Nah, di sini warnanya sudah berubah. Terus lihat soal yang kedua dengan tekan pada next. Perhatikan teks pidato persuasif berikut. Saya selaku wakil siswa kelas 9 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru
yang telah mendidik kami dengan hati tulus dan ikhlas. Kami semua memperoleh nilai baik. Kami juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu guru atas perbuatan yang kami lakukan. Kalimat ajakan untuk menutup pidato tersebut. Kata kuncinya adalah pada kata ajakan. Berarti dalam alternatif jawaban pasti mengandung ajakan. Terima kasih atas perhatian saudara yang telah hadir di ruangan ini. Tidak ada menandakan dalam kalimat ini berupa ajakan. Ingat, kata kuncinya kalimat ajakan. Selanjutnya kita lihat. Oleh karena itu, teman-teman jangan lupa jasa Bapak dan Ibu guru di sekolah ini. Jelas di sini ada ajakan, yaitu agar teman-teman jangan lupa jasa Bapak dan Ibu guru di sekolah ini. Seandainya kita menjawab yang ketiga, cukup sekian saya ucapkan. Semoga teman-teman menjadi sukses nanti. Tidak ada kaitannya, tidak ada isi berupa ajakan. Pernyataan yang keempat, demikian pidato ini saya sampaikan. Jangan lupakan jasa orang tua kita. Kalimat pilihan keempat ini bukanlah jawaban. Di soal, fokusnya pada Bapak dan Ibu guru. Tetapi dalam jawaban keempat, jasa orang tua. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang kedua. Lanjut ke soal yang ketiga. Kalimat persuasif dalam pidato tersebut tidak ada tagnya, tetapi kita bisa menjawabnya. Kata kuncinya adalah kalimat persuasif dalam pidato. Maka yang kita pilih nanti haruslah berupa ajakan. Misalnya kita pilih lebih penting lagi penanaman cinta akan budaya Indonesia harus dimulai dari pendidikan usia dini. Memang berupa ajakan. Indonesia kaya akan seni budaya yang memiliki nilai keindahan dan keluhuran tinggi. Kalimat ketiga berupa informasi. Yang ketiga, generasi muda lebih tertarik kepada budaya asing yang dirasa lebih menarik. Kemungkinan jawabannya ada pada kalimat pertama dan kalimat keempat. Ayo sempatkan waktu saudara untuk berbagi ilmu, mengajarkan ke generasi muda tentang hebatnya budaya Indonesia. Dengan dua pilihan ini, kita cenderung memilih yang keempat, yaitu jelas sekali kalimat persuasifnya mengajak dengan kata ayo. Kita pilih opsi yang keempat. Selanjutnya, tentang gambar iklan. Berdasarkan iklan tersebut, simpulan yang dapat kita ambil adalah ada informasi yang berupa gambar. Kita akan mengambil simpulan dari gambar ini. Iklan tersebut adalah iklan penawaran. Bisa jadi ini sebuah iklan penawaran untuk menawarkan kepada masyarakat tentang penghematan air. Isinya masih sama. Respon yang diharapkan adalah tindakan masyarakat untuk melakukan penghematan terhadap air ketika sedang mencuci pakaian. Ada informasi yang kalimat pertama ini berkaitan dengan gambar tersebut. Kita lanjut dulu. Iklan tersebut adalah iklan pemberitahuan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan. Jelas, iklan ini tidak sekadar pemberitahuan. Jadi, pernyataan kedua kita buang. Selanjutnya, pernyataan ketiga, iklan tersebut termasuk ke dalam kategori iklan atau poster informasional. Bukan poster, karena di dalam pernyataan ketiga ini, poster informasional yang bertujuan menyampaikan informasi kepada khalayak. Kita langsung ke pernyataan keempat. Iklan tersebut termasuk ke dalam kategori iklan atau poster transformasional yang bertujuan untuk menyampaikan pesan dan mengubah gaya hidup. Anda tahu poster transformasional itu seperti apa? Sehingga jawaban yang paling tepat adalah kalimat pertama. Kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan teks pidato persuasif. Masih teks pidato persuasif karena tema kita adalah pidato persuasif. Dalam konteks pembangunan sektor pendidikan, pendidik merupakan pemegang peran yang amat sentral. Guru adalah jantungnya pendidikan. Tanpa denyut dan peran aktif guru, kebijakan pembaruan secanggih apapun tetap akan sia-sia. Sebagus apapun dan secanggih apapun kurikulum dan perencanaan strategis pendidikan dirancang, jika tanpa guru yang berkualitas tidak akan membuahkan hasil yang optimal. Untuk mengetahui sebuah gagasan dalam sebuah paragraf, kita harus bisa menemukan intisarinya.
Intisari dari bacaan tersebut, guru memegang peran yang sangat penting. Maka kita bisa memilih di antara 4 jawaban ini. Perlu adanya kebijakan untuk pembaruan fasilitas pendidikan. Guru diharapkan ikut berperan aktif dalam pembangunan pendidikan. Guru memegang peranan penting dalam pembangunan pendidikan. Kurikulum menjadi kunci dalam pembangunan pendidikan. Seperti yang saya sampaikan, gagasan utama bacaan tersebut, guru memegang peran utama. Maka jawaban nomor 5 ini pada pernyataan ketiga, guru memegang peranan penting dalam pembangunan pendidikan. 5 soal sudah kita jawab. Kita coba hitung. Soal nomor 1 jawabannya true, berarti benar. Soal nomor 2 juga benar. Soal nomor 3 benar. Soal nomor 4 benar. Soal nomor 5 benar, berarti betul semua. Bagaimanakah seandainya saya menjawab salah? Misalnya saya pakai nomor 4. Nomor 4, misalnya saya jawab yang keempat. Coba hitung nomor 4. Nomor 4 false, salah. Berarti yang benar adalah jawaban iklan tersebut adalah iklan penawaran. Saya menjawab iklan tersebut termasuk ke dalam kategori iklan atau poster informasional, dianggap salah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.